Talk, Friday Talk. Halo, kembali lagi dalam program Friday Talk, podcast antara yang membahas berbagai isu-isu yang menarik, dan salah satunya kali ini saya hadir di salah satu desa di Jawa Tengah, yaitu di Desa Cepogo. Nah, ada apa di Desa Cepogo? Ternyata di sini memiliki salah satu informasi yang menarik, yaitu di mana pengangguran di sini bisa ditekan sampai 0%. Bahkan sampai kita mengimpor, atau dari kepala desa Cepogo bisa mengimpor beberapa desa-desa tetangga untuk mengajak bekerja di Desa Cepogo. Nah, sudah hadir di sini yaitu Kepala Desa Cepogo, yaitu Pak Mawardi. Halo Pak Mawardi. Halo, gimana selamat siang. kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Nah, Pak Mawardi, dari yang saya sebutkan tadi kan di Desa Cepogo ternyata memiliki prestasi yang menarik gitu, Pak. Prestasinya cukup menggembirakan karena ini nggak banyak bisa dicapai oleh desa atau bahkan daerah lain, yaitu bisa menekan pengangguran hingga 0%. Bahkan kalau dari keterangan Pak Mawardi tadi, bahkan bisa menarik desa-desa tetangga untuk mengajak agar bisa mencari kehidupan perekonomian di sini. Gimana Pak ceritanya itu? Begini, Desa Cepogo ini merupakan salah satu desa di lereng Gunung Merapi Merbabu dengan ketinggian kurang lebih 900 meter di atas permukaan laut. Penduduk kami sekarang sudah mencapai 9.300, kurang lebih seperti itu. 9.300. Iya. Dengan terdiri dari 49 RT, 16 RW, dan dari berbagai mata pencarian ini kebetulan ada satu yang bisa menekan pengangguran luar biasa ini adalah dari sektor industri kerajinan logam. Kerajinan logam. Iya. Itu seberapa besar Pak industrinya berkembang sekarang? Jadi ini, industri kerajinan logam sekarang ini memang kalau pelakunya usaha, baik dari pengrajinnya, kemudian dari yang membuat gambarnya, kemudian yang dari pemasarannya atau marketingnya, itu sekarang sudah menghidupi lebih dari 50% penduduk Desa Cepogo ini. Berarti untuk menekan 0% pengangguran tadi itu, tidak semuanya bekerja di sektor yang berhubungan dengan tembaga. Pada akhirnya memang ada sambungannya. Jadi begini, jadi 50% lebih itu bergerak di bidang tembaga itu ceritanya bahwa Desa Cepogo ini merupakan salah satu sentra industri kerajinan logam yang ada di Indonesia ini. Dan yang kami ketahui dari data yang ada, katanya di sini merupakan sentra kerajinan logam yang terbaik di Indonesia. Salah satunya. Kemudian karena kita harus mau tidak mau mengikuti perkembangan pasar, ini otomatis membutuhkan sebuah tenaga kerja yang banyak. Jadi awalnya memang tidak seberapa, tapi karena kebutuhan pasar dengan ketersediaan tenaga kerja akhirnya tidak berimbang, itu akhirnya kami selaku pemerintah desa yang pertama memberikan pengertian kepada warga sekitar. Jadi artinya begini, ada yang sore hari atau pagi hari mereka bertani terlebih dahulu. Pada saat jam kerja itu mereka akan bergerak di bidang industri kerajinan logam ini. Jadi karena petani sambilannya lah ya. Petani sambilannya. Akhirnya sekarang justru menjadi petani itu menjadi sambilan mereka. Jadi tani apa Pak di sini biasanya? Tani yang terjadi di sini adalah sayur. Kemudian ada tembakau. Kalau musim ini musim tembakau. Nah, kalau bisa dilirik kan berarti agriculture di sini cukup tinggi ya, betul. Tapi gimana ceritanya? Apakah memang di sini ada sumber logam? Ya. Atau gimana ceritanya kok Desa Cepogo bisa menghasilkan salah satu sentra logam terbaik? Kalau bicara dengan kaitan ini berarti kami harus bicara masalah sejarah. Ya. Jadi begini, Desa Cepogo ini terfokus tadinya di Tumang, Dukuh Tumang namanya, yang merupakan sentra industri kerajinan logam. Pada awal mulanya itu kita itu ada namanya Kyai Rogosasi, yang sebenarnya beliau adalah keturunan Raja-Raja Mataram. Beliau itu sebenarnya adalah menurut cerita, dan kami sudah juga menggali kaitannya dengan ini, beliau sebenarnya adalah anak Amangkurat I. Amangkurat I. Kemudian jadi masih Mataram lama. Kemudian hanya beliau karena suatu dan lain hal yang tidak bisa kami ceritakan di sini, beliau itu kemudian berguru ke salah satu sepuhmu di sini, di Kajuran namanya, kemudian ke Ki Wonogoro,
Dan pada akhirnya beliau memang tidak kembali lagi ke keraton Mataram itu. Kemudian ada satu pengikut dia yang pada waktu itu adalah namanya Ki Supondrio, Empu Supondrio, yang dia Empu itu pada zaman dulu kan ahli membuat senjata. Iya. Tapi karena dia diutus dari pihak Mataram untuk mengawasi beliaunya di sini, untuk mendampingi di sini, dan tidak diperkenankan untuk kembali ke keraton lagi. Itu Empu Supondrio kemudian mengembangkan, dari kembangan dia membuat senjata itu dikembangkan ke warga masyarakat sekitar untuk membuat peralatan rumah tangga yang berbahan baku dari tembaga. Oh. Ya. Kalau waktu dulu itu dilaksanakan tembaga itu dari limbah kabel dan sebagainya. Waktu dulu. Karena waktu itu kan masih masa penjajahan Belanda, kemudian tidak ada perang, dan itu akhirnya dari kemampuan dicor kemudian ditempa itu semua menjadi peralatan rumah tangga berwujud ganceng, dandang, cerek dan sebagainya. Tapi berikutnya pada masa berikutnya itu masih berkembang terus sampai tahun sekitar 1970 sampai 1980 itu perkembangan industri kerajinan logam di sini mulai tergusur dengan datangnya peralatan rumah tangga yang dari aluminium dan keluaran pabrik. Karena mereka lebih murah, lebih gampang, dan bisa lebih modern juga lah ya. Lebih modern. Bisa lebih mudah didapatkan di toko-toko dan sebagainya. Namun kalau boleh saya sampaikan ini semacam sengsara membawa nikmat. Sengsaranya yang itu tadi seperti itu. Karena dari situ sekitar tahun 80-an itu justru menumbuhkan kreativitas warga dari yang tadinya hanya kerajinan berwujud peralatan rumah tangga, itu awalnya menjadi kerajinan yang ke arah seni yang pertama waktu itu bentuk yang untuk orang punya hajatan, temanten dan sebagainya, semacam membuat bokor dan sebagainya, itu yang untuk siraman misalnya di Jawa semacam itu. Kemudian dari seni itu justru berkembang kemudian disesuaikan juga dengan warga sini yang mengikuti seniman-seniman. Ya berarti sejarahnya itu turun-temurun dari Empu itu tadi. Betul, ya, yang sampai itu. Sekarang ilmunya ilmunya masih diturunkan, transfer knowledge-nya Pak. Tapi di Desa Cepogo sendiri ini berarti tidak ada penghasil logamnya sebenarnya Pak? Tidak ada. Terus dari mana? Kalau saat ini setelah semuanya itu berganti dengan zaman, dan sekarang kalau kita mencari limbah itu juga susah untuk limbah tembaga lebih itu. Mahal mungkin ya malah. Bahkan mungkin biaya produksinya lebih mahal. Akhirnya kita mulai mengimpor bahan baku berwujud plat logam. Plat logam itu adalah plat tembaga, plat kuningan, dan ada yang kalau dari Eropa rata-rata dari Bulgaria, kemudian kalau yang dari Asia itu sekarang yang banyak dipakai adalah yang dari Korea. Ini sekarang sudah pakai semuanya bahan baku sudah impor. Nah, bagaimana Pak dulu mengajak masyarakat itu untuk menggeluti atau istilahnya mencari penghasilan tuh dari pengrajin tembaga ataupun kuningan logam ini, yang mungkin dulu belum pengangguran kronis lah, mungkin masih ada tani atau apa. Nah, cara menariknya itu gimana Pak sebagai perangkat desa sendiri? Jadi peran desa di sini, ini kami dari awal tidak mau desa itu menjadi predator. Baik sebelum, apalagi sekarang kita sudah mendirikan BUMDes. Jadi kami itu memberikan informasi kepada masyarakat untuk masyarakat lebih berkembang dengan kami mensinkronkan antara program pemerintah dengan program desa. Kami sampaikan bahwa kerajinan inilah merupakan satu mata pencaharian yang bisa menjadikan bisa diharapkan untuk kehidupan. Nah, pada saat semacam itu mereka akhirnya tertarik. Jadi kalau disampaikan di sini, saya sampaikan sekarang dari sekitar 9.000 lebih penduduk Desa Cepogo ini kalau boleh kami sampaikan yang PNS pun tidak lebih dari 50 orang. Oh, enggak sampai 50? Ya, lebih banyak yang ke situ karena mereka lebih menjanjikan. Profesi sebagai pengrajin. Kenapa Pak Mardi nggak memilih di situ? Kalau saya begini, kalau saya terus terang selaku kepala desa, saya mendapatkan amanah dari masyarakat.
Dari amanah ini saya pegang. Kami sudah komitmen dari awal kalau saya sebagai kepala desa itu tidak boleh menjadi predator di masyarakat. Ya. Artinya saya mengembangkan, memberikan pengertian kepada masyarakat untuk menghubungkan antara pihak masyarakat dengan pemerintah melalui pihak pemerintah desa agar mereka bisa berkembang. Hitungan kami sama. Pada saat masyarakat sudah berkembang, kemudian mereka punya harapan hidup yang lebih panjang, mereka tidak akan mengharapkan bantuan dari desa. Jadi semacam itu. Ya. Jadi di sini memang kami yang kami kedepankan adalah pemberdayaan masyarakat. Lebih ke fasilitator. Lebih ke fasilitator. Nah, cuman maksudnya untuk tidak mau menjadi predator itu tadi itu, jadi gimana Pak? Apakah BUMDes di sini hanya sebagai mediator saja atau fasilitator, tapi tidak mengambil ceruk dari usaha logam itu sendiri, atau gimana? Jadi sebenarnya gini, kami mendirikan BUMDes itu kita berkembang sudah mulai 2019. Awalnya BUMDes berada, tapi belum bisa berkembang. Kemudian kami adakan semacam restrukturisasi lagi tahun 2019. Kami membentuk BUMDes dengan kami ambil teman-teman atau warga desa yang memang punya kapasitas itu. Kemudian dari awal sudah kita konsep bagaimana kita memberdayakan masyarakat tanpa menjadi predator. Hanya begini. Kompetitor lah ya. Kompetitor, jangan sampai jadi kompetitor. Begini, kami sudah mulai bagaimana dengan BUMDes, peran BUMDes ini kami tingkatkan, di mana BUMDes nanti mampu menjadi pengimpor bahan baku dan pengekspor, jadi memberikan fasilitas ekspor yang selama ekspornya masih dompleng di Bali maupun Jakarta, itu bagaimana nanti BUMDes ada fasilitas untuk bisa mengekspor sendiri. Friday Talk. Friday Talk.